Gama FM untuk yang lebih baik. 93,7 Gama FM untuk yang lebih baik. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda. Dan tentu untuk program talk show yang sudah kami informasikan sejak kemarin bahwa hari ini kita akan berbicara seputar Makassar Kota Toleran. Dan senang sekali saya sudah kedatangan tamu, kedatangan narasumber. Ada Pak Haidir SSTP MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Badan Kesbangpol Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haidir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, gimana Pak, sehat? Alhamdulillah Iya, sehat. aktivitas begitu padat tapi Luar sempat untuk biasa. hadir ya Pak Ya, ya? luar biasa perjalanan Oke. ke sini juga itu perjuangan dan kesabaran. Oh, oke, yang jelas sudah hadir di studio dan apalagi kalau untuk belakangan ini kan momennya memang teman-teman Kesbangpol mungkin ini harus berperan serta mungkin agak lebih serius Pak ya karena melihat kondisi sekarang ini jelang pilkada Ya, ya tentu juga Makassar kota toleran ini yang harus betul kita sekali. jaga bagaimana agar kita semua yang ada di Makassar ini meskipun berbeda pendapat tetapi kita tetap harus satu Iya, begitu. betul sekali. Oke. Nah, ini dengan program kerja Pak dari teman-teman Kesbangpol, kalau juga melihat bahwa Kota Makassar semakin ke sini semakin berkembang, bahwa juga Makassar kota Sombere Smart City, ya ini masalah toleran harus tetap dijaga. Program kerja yang sudah jalan dari teman-teman Kesbangpol seperti apa untuk menjaga hal ini? Ya, jadi kami sampaikan bahwa Badan Kesbangpol Kota Makassar ini merupakan salah satu perangkat daerah Iya, pemerintah Kota Makassar yang menangani masalah bagaimana pembinaan ideologi, mhm, wawasan kebangsaan, dan pembinaan agama dan ormas. iya, Nah, untuk program-program kegiatan yang sudah dilaksanakan ini tentunya sangat berkaitan dengan bagaimana tetap mempertahankan di masyarakat iya, itu ideologi dan mhm, pemahaman kebangsaan. mhm, Karena kita tahu bersama bahwa banyak kasus-kasus iya, yang sudah mulai memasuki masyarakat mhm, dengan mendoktrin bahwa ini mhm, paham ini, paham ini. iya, Makanya program pemerintah kita bisa melaksanakan sosialisasi kebangsaan, mhm, pembinaan paskibraka, mhm, kemudian bahkan penguatan-penguatan ormas di mhm, Kesbangpol ini itu sangat menentukan bagaimana Makassar ini menjadi kondusif mhm, ke depan. Nah, hal ini memang kita sudah bersentuhan dengan tahapan pilkada. iya, Tentunya Barangkes Bangpol itu bukan lagi berperan aktif, tapi memang tugas pokoknya. tugas pokok. Tugas pokoknya bagaimana memfasilitasi para penyelenggara. Penyelenggara ini kan mungkin KPU, Bawaslu, kemudian bagaimana bermitra dengan Forkopimda dalam tetap tahapan-tahapan pilkada berjalan lancar, tidak ada reaksi-reaksi dari komunitas-komunitas ataupun kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ingin membuat suatu gerakan, suatu langkah-langkah yang mau mengkotak-atik lagi keamanan kita di Kota Makassar. Mhm. Koordinasi dengan semua pihak, Pak, sampai Iya, hari ini? betul. Betul Mhm, sekali. Jadi kami tetap sinergitas, kolaborasi dan beberapa SKPD internal di iya, Pemkot, mhm, kemudian kolaborasi dan sinergitas koordinasi mhm, dengan beberapa instansi luar, iya, terutama jajaran Forkopimda, bagaimana kita tetap mempertahankan. Kami sampaikan bahwa dalam SKPD Barangkes Mampu Kota Makassar ini banyak tim-tim iya, yang dibentuk terutama dalam koordinasi dengan SKPD. mhm, Seperti tim pengawasan ormas, mhm, tim bagaimana pengawasan pengungsi luar negeri, iya, intel dan sebagainya. mhm, Jadi kita tetap mendapatkan informasi terkini yang ada di masyarakat. Apabila ini suatu gejolak mhm, yang akan mengacaukan suasana keamanan di Kota Makassar yang sudah kondusif, mhm, tentu ada langkah-langkah strategis yang perlu kita ambil. oke. Adakah kemudian upaya rutin yang mungkin ada pertemuan dengan mungkin ormas ataukah mungkin para pemuka agama ataupun mungkin komunitas-komunitas tertentu, Pak Haidir, yang dilakukan untuk tetap menjaga kondisi Kota Makassar ini? Iya, kita sangat bangga bahwa Makassar ini tidak ada kasus, bahkan tidak pernah kita dengar kasus masalah konflik agama. Iya, Kenapa terjadi? Karena kita sudah sinergitas dengan beberapa organisasi, lembaga-lembaga yang memang tupoksinya mhm, bagaimana pengembangan agama. iya, Seperti
ada di dalam kerjasama dengan Badan Bangpol Kota Makassar ini, yaitu FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang telah setiap saat berkoordinasi bagaimana langkah-langkah kita pembinaan antar agama Ya. maupun dengan paham-paham yang ada dalam agama itu sendiri. Dan alhamdulillah kan di dalam FKUB ini keanggotanya itu dari semua agama yang ada di Kota Makassar. Ya. Jadi apapun yang terjadi sengketa agama maupun gejolak atau potensi konflik dalam agama, tentu kita sudah dapat duluan. Dan sampai hari ini banyak langkah-langkah yang kita telah ambil sehingga kita bisa mempertahankan kondisi kehidupan beragama di Kota Makassar ini sangat-sangat mendukung pelaksanaan program pemerintah Kota Makassar. Ada potensi-potensi yang bisa saja terjadi, Pak, ya, yang kemudian Iya. membuat Kota Makassar, membuat kita ini menjadi salah ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ini mungkin bisa sedikit di-share apa yang biasanya, Pak, kalau untuk Makassar ini yang kemudian tetap terjaga sampai hari ini agar masyarakat bisa tahu? Ya, tentunya keterlibatan tokoh masyarakat. Iya. Tokoh masyarakat ini bisa dari kelurahan, Mhm. bisa juga dari tokoh agama. Iya. Nah, tokoh-tokoh agama inilah yang merupakan stakeholder Mhm. dalam agamanya. Iya. Kalau ada masalah internal agama atau potensi konflik dalam Iya. agama, tentu yang kita rembuka dulu adalah di tokoh-tokoh agama tersebut Iya. dan tokoh masyarakat. Sehingga masalah-masalah internal itu kita sudah bisa garis bahwa rumusan masalahnya, kemudian rumusan konfliknya kita bisa ambil langkah-langkah antisipatif untuk menangani hal tersebut. Nah, sehingga setiap bulan kita itu mengadakan koordinasi. Iya. Bahkan ada juga dari tim dalam Kesbangpol Kota Makassar ini bekerja sama kejaksaan, itu adalah tim pakem, yaitu bagaimana kita memantau pengembangan aliran kepercayaan di Kota Makassar. Nah, ini hal yang simpel tapi bisa saja memicu terjadinya konflik internal dalam masyarakat. Nah, sampai hari ini karena kerjasama yang bagus, informasi terkini lancar, kita Iya. sering semua tim, alhamdulillah tidak ada gejolak. Bahkan isu-isu untuk terjadinya konflik itu masih bisa kita kendalikan. Oke, kita bersyukur karena memang warga Makassar juga memang sangat menjaga itu, Pak, ya. Jadi Iya, ketika mungkin ada indikasi akan terjadi apa-apa, ini cepat iya. dikomunikasikan seperti itu. Nah, inilah kelebihan Kota Makassar. Makassar ini kota religi, Iya. masyarakatnya juga religi. Mhm. Jadi kalau ada yang berusaha untuk membuat suatu sengketa atau konflik yang bersinggungan dengan agama, tentu masyarakatnya maju. Iya. Dan masyarakat ini care dan peduli bahwa kita milik semua. Iya. Bahwa masalah-masalah kehidupan bertoleransi itu bukan cuma pemerintah kota punya, bukan cuma organisasi tertentu, tapi milik masyarakat. Nah, sehingga tadi benar dikatakan, apabila terjadi suatu gejala isu konflik dalam agama atau antara agama, tentu masyarakat yang duluan maju. Tentu dengan jalur-jalur yang telah ditetapkan. Oke. Adakah inovasi yang dibuat, Pak, oleh Kesbangpol dalam hal ini untuk program-program kerja agar ini kan melihat bahwa Makassar semakin semakin ke sini semakin maju, semakin ramai, Pak, ya. Iya, Tentu saja indikasi-indikasi yang berkaitan bisa menyebabkan perpecahan itu juga semakin bervariasi. iya. Ya, apa yang sudah dilakukan, Jadi teman-teman? begini, Iya. pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kesbangpol Kota Makassar ini senantiasa welcome Iya. pada semua paham-paham ataupun agama yang ada di Kota Makassar. Mhm. Kita memberi ruang untuk melaksanakan kegiatan apapun di Makassar yang berkaitan dengan program agamanya. Mhm. Banyak kita memberikan rekomendasi kegiatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan internal agama. Iya. Dari agama Islam sendiri tentu kita kerjasama seperti di bagian Kesra. Iya. Banyak kegiatan-kegiatan program penguatan iman, penguatan umat itu ada berbasis lorong. Iya. Nah, kemudian kita bagaimana pembinaan-pembinaan kerukunan antar beragama. Nah, kemudian bagaimana kita selalu berkoordinasi setiap saat itu adalah dengan tokoh-tokoh agama. Nah, inilah makanya Kespan juga selalu berinovasi, Iya. bahkan kita mengusulkan, ya silakan agama-agama yang akan melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hibah dari pemerintah Kota Makassar, silakan Iya. membuat. Inilah anggaran-anggaran hibah inilah yang bisa memberi peluang kepada agama untuk melaksanakan program kegiatan yang berbasis masyarakat. Nah, sehingga kita mengharapkan bahwa masyarakat inilah yang bisa membentengi kita, Iya. program pemerintah Kota Makassar, sesuai dengan arah tujuan pembangunan Kota Makassar. Mhm. Baik untuk semua, Iya. kemudian untuk kesejahteraan masyarakat, Iya. kemudian tidak ada konflik internal dalam masyarakat, bahkan ada pemberdayaan masyarakat di dalam. Nah, Mhm. itu. Kalau kita melihat juga lorong wisata kan, Pak, ya, ini Betul sekali, lorong wisata. program-program utama yang saat sekarang ini memang tengah digalakan di Kota Makassar.
ini juga tentu mengupgrade saudara-saudara kita yang ada di lorong Ya, agar ini kemudian menuju ke smart city tidak gampang misalnya terprovokasi betul dengan sekali. hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk warga lorong wisata ini ada program khusus Pak untuk ini? Ya, jadi melalui kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Mhm, Beragama, kita mengadakan sosialisasi toleransi mhm. antar pemuda Iya, agama di lorong mhm. wisata. Iya, Nah, kita tahu setiap lorong ini banyak beraneka ragam agama, iya, kemudian karakteristik pemuda, mhm, tokoh agama banyak sekali. Kalau kita saling beda paham dalam lorong wisata saja, tentu beda pandangan. iya, Tapi karena dengan salah satu langkah kita melaksanakan sosialisasi tokoh pemuda dalam lorong dengan berbagai karakter agama, itu kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama. iya, Sehingga adapun nanti kalau peluang masuk-masuknya yang mencoba untuk membuat sengketa dalam lorong, mhm, kita sudah counter sebelumnya. Nah, itu. mhm, Nah, ini program ini akan sustainable, mhm. berkelanjutan. Kemudian apakah tingkat lorong, tingkat kelurahan, maupun tingkat kecamatan. Dan memang program-program ini memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Satu juga yang program Jagai Anata, mungkin di sini Iya, peran serta orang tua, Pak, ya, betul sekali, betul sekali. membantu Kesbangpol dalam hal ini artinya memberikan pemahaman pendidikan ke anak-anak, paling tidak lingkungan keluarga sendiri untuk bagaimana kemudian bisa menjaga, toleransi, Iya, begitu, Pak, ya? betul sekali. Jadi Mhm, begini, program pemerintah Kota Makassar yang strategis ini yaitu program Jaga Anak iya, itu bukan cuma menjaga dari karakter anak itu sendiri, iya, tetapi bagaimana menjaga anak itu tidak terlibat dalam suatu konflik dalam mhm, agama. Bagaimana caranya? Pertama, penguatan umat. iya, Bagaimana kegiatan-kegiatan berbasis masjid, iya, kegiatan-kegiatan yang bersekolah minggu, silakan kita bangkitkan. Perkemahan-perkemahan pemuda agama silakan kita laksanakan. Karena itulah yang bisa menghandle, membackup bahwa program Jaga Anak ini sangat penting. Di luar sisi agama, minggu lalu juga kita dari Kesbangpol Kota Makassar, di kelurahan itu kita memberikan pemahaman bagaimana untuk mencegah narkoba. iya, Nah, narkoba ini saja bagaimana anak kita itu tidak mendekati narkoba, karena iya, bisa saja karena sudah jadi pelaku, bahkan mhm, korban narkoba, sehingga agama dikaitkan dalamnya. iya, Nah, program Jaga Anak ini masuklah dalam program bagaimana pemberantasan, pencegahan, dan peredaran narkoba di tengah masyarakat, khususnya bagi kalangan anak-anak, gitu. mhm. Iya, ini juga memang, menjadi satu hal yang harus kita, apa namanya, kita harus, berantas, Pak, ya. Meskipun tidak bisa langsung ketika berbicara tentang narkoba ini seperti fenomena gunung es, Betul sekali. bagaimana di masyarakat ini. Tapi paling tidak, teman-teman Kesbangpol dan semua masyarakat juga warga Kota Makassar ini berperan serta untuk hal ini. Kalau melihat kondisi dan ini kan rawan juga, Pak, rawan Iya, sekali kemudian disusupi, Pak, ya, untuk ya hal-hal betul seperti ini. sekali. Seperti apa? Ada program mungkin untuk, anak-anak kita untuk mengantisipasi agar tidak bertambah kemudian yang masuk ke, lingkaran narkoba ini? Jadi karena inilah kita punya tim di pemerintah Kota Makassar, khususnya Barangkes Mampu. Kita Iya, punya tim dari unsur-unsur terkait seperti dari kepolisian, mhm, BNN. Strategi dari kepolisian, kemudian strategi dari BNN, kita sampaikan kepada masyarakat iya, bahwa pembinaan kepada anak sebelum mendekati itu namanya narkoba tanda kutip, itu sudah ditahu. Pertama yaitu bagaimana pendekatan keluarga. iya, Nah, kita masuk di keluarganya. Bahkan dampaknya apabila anak sudah terkena narkoba ini, disitulah akan putus masa depan yang cerah. iya, Tetapi kalau kita, untuk melihat ke depan masyarakat anak-anak kita ini bagus, cerah, pertama pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga dalamnya ini pertama tidak ada tekanan dalam keluarga, iya, pendidikan agamanya bagus, iya, kemudian sering bergaul yang, terkendali. Kita juga dari pihak sekolah menyampaikan bahwa kalau sudah jam pulang, kita pantau anak sampai ke rumah dan sebagainya. Bahkan di pemerintah Kota Makassar ini sudah menjalankan program melalui program bersinar, sekolah bersinar. iya, Sekolah bersinar ini adalah sekolah bersih narkoba. Setiap saat semua sekolah baik tingkat SD SMP ini kita mengedukasi pada saat upacara, kemudian pada saat sosialisasi yang ada secara rutin. Kemudian ada waktu tertentu insya Allah nanti Desember ini iya, kita adakan visitasi ke tempat rehab di sana Pak Duka. Berarti akan memberikan dampak psikologis bahwa kalau sudah terjadi begini, inilah dampak. Nah, inilah program-program yang penting sekali biar bagaimana masyarakat kita, khususnya karena anak-anak ini jauh memang dari narkoba. Karena kapan sudah melekat narkoba, orang bilang barang-barang habis, barang-barang rusak. iya, Nah, kemudian bisa saja jadi korbannya dari keluarga, kemudian dari saudara sendiri, bahkan dirinya sendiri. Gitu. mhm.
satu yang rawan disusupi juga Pak, ini anak Anjal. Ya, Anjal-anjal ini yang ada di Anjal ya. Anjal ini yang ada di Manuk. Ini ada upaya juga dari teman-teman Dan, Kesbangpol untuk ini? dan itulah Anjal itu yang berpotensi sekali. Iya. Sesuai data kita terima Hmm. dari BNN bahwa rata-rata kasus narkoba ini dari anak-anak itu. Iya. Anak jalanan ini kan kalau sudah dijanji dengan beberapa nominal rupiah, Iya. dia tidak mengenal dampak dan risikonya. Karena dia tergiur dengan jumlah yang ada. Iya. Makanya bahkan dari tim kita, bekerjasama beberapa SKPD maupun instansi terkait itu, mempelajari. Iya. Bahkan sebenarnya sekarang ini penyebaran peredaran narkoba itu by online. Titik-titik Iya. titik-titik maps itu bahwa di sini ada barang silakan ambil itu sudah kita tahu dan sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di kalangan RT RW untuk senantiasa memantau kalau ada aktivitas yang seperti tidak biasa. Iya. Apalagi kalau anak-anak jalanan ini kan sebenarnya semua stakeholders punya kepentingan, punya tanggung jawab, dinas sosial, satpol dan sebagainya, kemudian dinas kesehatan. Karena kapan ada pembiaran anak-anak itu mereka bisa berbuat apa saja, dimasukilah oleh oknum-oknum tertentu pelaku-pelaku narkoba ini untuk menjanjikan untuk melaksanakan kegiatan narkoba ini. Mhm. Ya, Beragam komunitas juga sekarang Pak ya, sudah sepertinya setiap hari ada saja komunitas berbeda lagi. Nah ini iya, kan juga rawan kalau kemudian tidak selalu diberikan pemahaman ataupun paling tidak ada program untuk kemudian menyentuh mereka ini yang kemudian punya komunitas, baik komunitas motor iya, misalnya. betul. Iya, seperti apa Pak untuk hal Ya, ini? jadi kalau Kes Bampul memang kita sangat welcome dengan komunitas-komunitas itu Iya. karena kita bisa berbentuk lembaga, yayasan atau ormas, bahkan komunitas itu kita arahkan untuk menjadi suatu badan hukum. Karena visi mereka maupun langkah-langkah program dari komunitas itu Iya. tentunya sangat membantu pemerintah. Pemerintah ini tidak akan berjalan sendiri tanpa ada mitra. Mitra ini bisa dari NGO, lembaga, komunitas dan sebagainya. Nah, inilah komunitas-komunitas inilah yang mereka mungkin punya biaya sendiri atau bantuan pemerintah yang bisa melanjutkan kemudian melaksanakan program pemerintah seperti program Jaga Anata, Iya. kemudian bagaimana melaksanakan P4GN ini, yaitu Iya. peredaran pencegahan pemberantasan narkoba, Mhm. kemudian bagaimana tetap melibatkan tokoh-tokoh pemuda agama Mhm. sehingga toleransi kita tetap terjaga. Nah, inilah memang komunitas-komunitas inilah yang kita sangat perlu. Mhm. Artinya Pak, semua komunitas yang ada di Makassar ini semua kegiatan-kegiatan terpantau oleh Kesbangpol? Hampir semua. Iya. Karena apabila mereka sebenarnya wajib Hmm. melaporkan ke pemerintah kota bahwa akan melaksanakan suatu kegiatan, bekerja sama sama kepolisian untuk izin kegiatannya, kemudian dari pemerintah kota Makassar melalui Kesbangpol Kota Makassar itu mengeluarkanlah rekomendasi kegiatan dengan aturan-aturan yang sudah disepakati. Karena apa? Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan oleh suatu lembaga atau Iya. ormas atau komunitas itu, wah tidak cocok ini pemerintah Kota Makassar. Jangan Mhm. sampai gara-gara ini bahkan mudaratnya lebih banyak. Iya. Nah, tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Kota Makassar. Mhm. Nah, Atau tentu akan mungkin terpantau, bahkan terpantau. Dari setelah ada rekomendasi kegiatan, maka Kesbah membuat tim pemantau kegiatan. mmm, iya ini bisa saja kan misalnya awalnya, izinnya adalah komunitas ini, tapi kemudian semakin ke sini berjalan, itu sudah menyalahi Pak ya? Iya, Bisa saja kalau seperti itu? itu namanya itu surat keterangan terdaftar. Iya. Kalau izin kegiatan mungkin satu kali, Mhm. jelas tanggalnya selesai sudah. Tapi kan yang kegiatan-kegiatan program itu kita akan evaluasi. Makanya dari kami, dari Mhm. Kesbangpol Kota Makassar ini akan ada tim pemantau ormas. Iya. Jangan sampai memang sudah ada nama terdaftar, tapi sudah tidak ada lagi tuh ormasnya, Iya. lembaganya. Bahkan tidak jalan kegiatannya. Kegiatannya saja tidak langsung, tidak sesuai dengan ADART-nya dan Mhm. sebagainya. Itu akan evaluasi kita. Dan Mhm. memang itu sudah pantau dari pusat. Mhm. Jadi, apalagi sekarang ini kita memang perlu was-was. Iya. Sebelum terjadinya suatu pesta demokrasi itu memang banyak sekali muncul-muncul insidentil itu ormas Mmm. tanpa legalitas yang jelas. Iya. Dan itulah yang biasa berpotensi ya, minta maaf. Kadang-kadang ada yang memasuki suatu komunitas bahwa dialah provokator, dialah yang memulai unjuk rasa. Padahal itu tidak terdaftar. Iya. Makanya akhir-akhir ini dari pihak Forkopimda senantiasa memberikan mengkonfirmasi ke Kesbang apakah terdaftar atau tidak. Karena sudah Mhm. disinyalir bahwa akan terjadi suatu gerakan-gerakan masyarakat yang besar dengan oleh komunitas tertentu. Iya. Dengan komunitas atau kelompok tertentu inilah yang kita cek legalitasnya. Oke, artinya antisipasi Pak ya, tetap Antisipatif. cross check, Forkopimda ke Kesbangpol. Wah, wajib itu. Oke. Wajib sekali tuh. Kita sinergitas dengan semua instansi. Karena memang kita punya tim.
Bahkan tim ini kita rutin setiap bulan berkoordinasi di Kesbang. Mhm. Kita rapat. Mhm. Ada komunitas yang tadinya Pak mungkin, terdaftar tapi kemudian setelah cek and recheck, wah ini sudah tidak sesuai lagi, kemudian akhirnya apa namanya, di blacklist atau Evaluasi. bagaimana? Jadi Dievaluasi? kita evaluasi setiap ormas, lembaga maupun yayasan ada surat keterangan terdaftar. Mhm. Karena banyak juga ormas yang sudah berjalan bagus, sudah Iya. beberapa tahun, bahkan ada memang yang memang organisasinya itu memang dari pusat, Mhm. mengungkap cabang di Makassar. Kalaupun nanti setelah hasil verifikasi dan pemantauan lapangan terjadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang sudah berapa lama vakum, maka kita bisa buat dulu, kita nonaktifkan Iya. ke ormas tersebut. Nanti suatu saat kalau mereka mau datang, pasti kan ada pengurusan baru. Kemudian mana keterangan-keterangan pun dokumen sebelumnya yang terdaftar di Kesbang. Kalau ada begitu tetap jadi pemantauan dari kita. Mhm. Nah ini kita momen jelang pilkada Pak, selain yang sudah disampaikan oleh Pak Hedir tadi, fokus, teman-teman Kesbangpol bersama Forkopimda yang dilakukan saat ini apa Pak? Pertama kita tetap berkoordinasi. Iya. Setiap saat ini Mhm. intens kita Iya. koordinasi karena tahapan ini sudah jalan. Bahkan Mhm. bulan depan itu sudah puncak. Iya. Kemudian kita intens. Dari pihak Forkopimda khususnya TNI Polri, tentu ada kegiatan-kegiatan sidak di lapangan dan sebagainya, bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar, SKPD terkait seperti Satpol dan sebagainya. Kemudian dari Kesbangpol kita memfasilitasi pertemuan rutin. Bagaimana informasi yang terjadi, Ya. kemudian kalau ada isu-isu yang berkembang kita cepat laporkan. Iya. Kemudian kedua, kita buat di kantor Kesbang ini sudah kita bentuk pos des pilkada, kantor Iya. des pilkada. Bagaimana keberadaan des pilkada nanti di kantor Kesbang ini bisa memberikan informasi perkembangan terhadap situasi konflik di Kota Makassar, kemudian bagaimana masalah tidak terjatuh ada. Ini kan anggotanya des pilkada di Kota Makassar ini khususnya di Kesbang ini berbagai unsur. Iya. Mhm. Kalau Kota Makassar Pak, saat ini ada indikasi atau adakah isu-isu yang, sedang berkembang saat ini biar masyarakat juga tahu bahwa untuk, yang seperti ini ternyata itu tidak benar atau harus diwaspadai? Ya itu tadi saya bilang dari awal Iya. bahwa menjelang pilkada ini banyak sekali yang membentuk komunitas Mmm. yang mencoba untuk mencari keuntungan. Jadi kalau kita sampai saat ini kita evaluasi, alhamdulillah suasana Trans Makassar ini kondusif Iya. sekali. Bahkan tidak ada kesinggungan antar massa-massa dari beberapa pasangan, itu tidak ada terjadi. Kemarin minggu lalu ada laporan bahwa ada suatu aliran Iya. kepercayaan yang perlu kita antisipatif. Iya. Nah, ini kita langsung kerja tim. Mmm. Kita cek keberadaannya, kita cek administrasinya terdaftar atau tidak, dan kita pantau kegiatannya. Nah, kita sampaikan bahwa kalau itu tidak benar, kita sampaikan secara publik bahwa kegiatan ini memang tidak terdaftar dan dilarang. Iya. Nah, jangan sampai keberadaan itu mempengaruhi sekitar-sekitar paham itu atau organisasi itu sehingga mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Nah, itu yang kita lakukan. Mhm. Pak, apa yang mau dikatakan ke warga Kota Makassar bahwa Makassar ini kota toleran begitu? Agar masyarakat ya meskipun melihat kondisi saat ini bahwa memang, kita di sini kondusif Pak ya, Ya, tapi paling tidak dari Kesbangpol juga apa yang mau, disampaikan ke ya. masyarakat? Jadi sebelum kami sampaikan itu, kami dari Badan Kesbangpol Kota Makassar bersama-sama forum kerukunan umat beragama ini sementara mendesain peraturan wali kota Makassar tentang kerukunan beragama di kota Makassar. Iya. Makassar ini alhamdulillah masuk dalam 10 besar kota toleransi di Indonesia. Iya. Kita berusaha untuk mencapai nomor satu. Iya. Apa persyaratannya? Regulasinya kita terbitkan. Regulasi ini bisa jadi peraturan daerah ataupun bisa jadi peraturan wali kota. Kalau proses peraturan daerah kan memang agak panjang, harus melalui legislatif DPR. Tetapi kalau peraturan wali kota ini insya Allah bisa berapa minggu atau berapa waktu yang dibutuhkan. Jelas sudah ada draft. Dan apabila kita sudah memiliki regulasi seperti peraturan wali kota ini, yang berkaitan dengan kehidupan bertoleransi beragama, tentu ya Indeks Kota Makassar, kalau penilaiannya bisa saja mendapat nilai nomor satu. Sehubungan dengan hal itu, indikator bahwa kita toleran ini tentunya pertama kita menjaga kondisi beragama. Iya. Dan ini sudah masyarakat secara umum sudah tahu. Ada kegiatan-kegiatan masjid yang jaga itu adalah pemuka agama dari non-Islam. Ada kegiatan-kegiatan
non-muslim yang jaga itu adalah pemuda-pemuda remaja masjid. Iya. Nah, ini sangat kolaborasinya sangat bagus. Kemudian kita selalu menekankan pada tokoh-tokoh agama melalui FKUB ini, apabila ada isu-isu berkembang cepat lapor. Nah, kemudian tetap memberikan peluang untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan agama. Jadi kami dari pemerintah Kota Makassar selalu menghimbau bahwa jaga kondisi Kota Makassar, terutama dalam toleransi beragama. Karena apabila toleransi beragama berjalan dengan damai, harmonis, tentu semua masalah itu bisa ditekan. Baik masalah narkoba, jaga anak tak bisa, kemudian pemberdayaan masyarakat dapat juga. Nah, tapi diawali dengan bagaimana toleransi beragama ini kita tingkatkan secara maksimal dari keluarga, dari lorong-lorong di masyarakat, bahkan di tingkat kota secara keseluruhan. Dan para pemuka agama ini yang selalu menyampaikan ya Pak Iya, ya ke selalu ada masyarakat. approach pendekatan ke masyarakat. Jangan cuma tinggal di rumah, tapi selalu menyampaikan ke masyarakatnya, khususnya dalam agamanya, bahwa inilah kita sama-sama dengan agama lain untuk menciptakan Kota Makassar menjadi kota toleran. Mhm. Tadi Makassar masuk dalam 10 kota toleran. Iya. Artinya juga yang sebelumnya ini berarti sudah sirna apa namanya? Ya, sudah. Anggapan ya Iya. Kota Makassar yang sebelumnya itu dan sekarang sudah masuk 10 kota toleran. Untuk menuju semakin apa namanya? Semakin berkembang dari posisi 10 sampai kemudian yang kita inginkan posisi pertama selain regulasi itu apalagi Pak yang coba untuk Iya. dilakukan? Banyak indikator, Mhm. banyak indikator yang kita sudah laksanakan. Memang tahun lalu salah satu indikator yang belum kita penuhi itu adalah regulasi itu. Iya. Tapi indikator lainnya itu sudah kita laksanakan. Mhm. Banyak dari bagian-bagian kesra, kegiatan-kegiatan penguatan umat itu berjalan langsung. Baik dari kegiatan agama Islam maupun di luar agama Islam. Kemudian dari SKPD lain banyak anggaran-anggaran yang dibuatkan Iya. untuk bagaimana mendukung kegiatan-kegiatan toleransi di dalam masyarakat. Iya. Kegiatan toleransi ini kan sebenarnya bukan dilihat juga dari agamanya, tapi Iya. bagaimana tidak terjadi konflik Betul. internal. Mhm. Ada kehidupan Betul. harmonis, ada apa namanya, sinkronisasi beberapa agama di dalam lorong. Ini kan sangat kita butuhkan dalam kehidupan Kota Makassar. Mhm. Dan itulah yang merupakan indikator-indikator yang kita sudah laksanakan dalam menuju kota toleran, bahkan kita harus mencapai di puncak atas. Semoga dengan turut sertanya masyarakat juga ini kemudian bisa sampai Iya. ke puncak Pak ya. Ya, bahkan kami dalam menuju itu, bukan cuma pemerintah Kota Makassar dan komunitas, bahkan kita gunakan juga dari perguruan tinggi, Mhm. lembaga-lembaga ormas yang berkaitan dengan selalu apa namanya antisipatif dengan kegiatan ini. Iya. Kemudian memang program kegiatannya masalah toleran kita libatkan. Betul. Ya, kita berkolaborasi, ada kegiatan kita satu forum bagaimana cara terbaik untuk menetapkan kegiatan menuju kota toleran. Artinya kolaborasi dari semua warga pun ini diikut sertakan Iya. Pak ya untuk hal ini karena ya kita sama-sama menjaga Makassar, Makassar rumah kita, tempat Iya. kita domisili, tempat kita aktivitas, tentu kita harus menjaga agar aman dan damai begitu Betul Pak. sekali. Itulah cita-cita kita. Biar kita penuh teknologi, kalau tidak damai, Betul. hancur Betul. juga kita. Makanya sebenarnya intinya kita bagaimana kehidupan keluarga itu bagus, damai, harmonis, dan sebagainya. Baik. Terima kasih Pak sudah hadir. Ya, makasih. Sore ini Pak Haidir SSTP MSI, beliau adalah Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas, Badan Kesbangpol Kota Makassar. Iya. Sekali lagi terima kasih Terima sudah hadir di Studio kasih. Gama FM dan terima kasih pendengar untuk penonton setia channel YouTube kami juga. Saya Ida Fahri bersama Pak Haidir mohon diri. Selamat sore, sampai jumpa.